Kemarin di V-Blessing Semarang, saya lihat penglihatan antrian yang panjang, saudara. Antrian yang panjang. Waktu ibadah, waktu nyembah, antrian yang panjang. Belakangnya tidak kelihatan. Lalu Tuhan ngomong ini didata untuk pengangkatan, bukan data untuk vaksin, bukan. Bukan. Data untuk pengangkatan. Lalu Tuhan bicara sama saya untuk sampaikan, banyak yang belum siap diangkat. Ya. Jadi saya minta Anda ngerti, harus semua yang datang saat ini, yang juga di live streaming, harus siap. Masing-masing berlomba, tidak ada surga renteng-rentengan, tidak ada, saudara. Masing-masing berlomba. Ya, jadi dilihatkan tuh banyak yang belum siap, maka saya harus sampaikan ini. Yang kedua kemarin, V-Blessing Batam, saya lihat penglihatan berbeda dengan yang saya lihat data antrian ke surga, saudara, atau pengangkatan. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi lihat tandanya sebenarnya sudah sangat dekat. Lalu penglihatan yang kedua, nanti bisa dimunculkan bisa tulisan neraka, saudara. Saya lihat itu disampaikan juga, yang perhatikan saya, jurang itu neraka, saudara. Begitu banyak jurang maut dan banyak yang masuk ke sana. Yang lucunya saya lihat ada yang tahu di tebing, di ujung jurang itu. Dia mau kembali tidak bisa, saudara. Kenapa? Dorongan dari belakang begitu kuat. Lalu Tuhan ngomong, pergaulan yang salah bisa membawa orang ke dalam jurang neraka. Jadi tinggalkan temanmu yang maaf ya, nggak bertumbuh. Kalau kamu tegur nggak bertumbuh, tinggalkan aja. Anda harus tegas dengan dirimu sendiri. Setuju, angkat tangan. Kamu tidak hidup disuplai sama dia, nggak usah bergantung sama uangnya, sama firman Tuhan. Karena saya lihat itu orang yang menahan, saudara. Tidak mau, tapi dorongan dari belakang. Ada orang-orang yang sengaja menjerumuskan, memang itu terjadi. Tapi yang terakhir tadi, mungkin besok dikasih pengetahuan lagi, nggak tahu, saudara. Itu tergantung Tuhan. Tadi waktu nyembah, waktu penari profetik juga, nah, saya lihat itu jamuan kawin, undangan jamuan kawin. Undangan itu begitu banyak, saudara. Sudah siap. Sudah siap. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi saya sudah tayangkan video tentang 3 penglihatan yang dilihat oleh hamba Tuhan ini, yaitu Pak Jeremy yang mempunyai karunia kenabian. Saya percaya Tuhan memberikan arahan tuntunan kepada setiap anak-anak Tuhan melalui 5 jawatan ya. Dan saya percaya kita juga terus terhubung ya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, orang-orang biasa pun Tuhan berikan mimpi, penglihatan, berikan petunjuk. Satu dengan yang lain saling berkonfirmasi, saudara. Karena apa yang akan terjadi di depan kita, sesuatu yang mendahsyatkan itu, maka kita ada persiapan, ada prepare ya, saudara. Di mana setiap anak-anak Tuhan ada satu antrian yang panjang didata untuk masuk di dalam rapture. Jadi saudara, pengangkatan orang percaya itu benar akan terjadi di seluruh dunia. Anak-anak Tuhan yang sudah siap menjadi pengantin wanita, Tuhan pengantin pria ya. Perumpamaan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, di mana yang bijaksana menyediakan minyak dan pelitanya. Yang bodoh menyalakan pelita tapi tidak ada persediaan minyak, saudara. Sehingga pada saat menunggu, nah seperti sekarang ini kita menunggu kedatangan Tuhan. Lama kok nggak datang-datang, katanya mau rapture. Ada yang kecewa, ada yang sudah malas-malasan, ada yang sudah gak percaya lagi mungkinnya. Bener gak ya ada rapture ya, bener gak ada pengangkatan orang percaya. Tapi biarlah kita terus menyala-nyala roh kita, on fire with Jesus, sehingga kita terus menanti kedatangan Tuhan dengan satu kekuatan, ada satu pengharapan ya, ada satu kerinduan yang terus menyala-nyala dalam hati kita.
sehingga kita masuk di dalam pengangkatan rapture pertama ini, saudara, sangat penting ya, karena kalau tidak masuk dalam rapture akan terjadi penganiayaan yang sangat besar-besaran. Dikatakan dalam firman Tuhan, penganiayaannya sebelum dunia dijadikan belum ada penganiayaan sedahsyat sengeri itu, saudara. Oleh sebab itu, kita anak Tuhan semua, kaum keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita doakan ya, supaya mereka punya hubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, hidup bergaul dengan Tuhan, akhirnya Tuhan angkat. Jadi ada satu keintiman di mana kita bisa mendengar Tuhan, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, kita senantiasa mengundang hadirat Tuhan. Ya, seperti penglihatan ini dikatakan oleh hamba Tuhan, ada satu antrian yang panjang sekali di data ya, yang masuk dalam pengangkatan dalam rapture. Antrian yang panjang banget. Saya percaya itu seluruh dunia ya, orang-orang benar, orang-orang percaya Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, ada kuasa, ada power Tuhan, dan minyaknya itu minyak Roh Kudus yang senantiasa menyala-nyala dan ada persediaan. Yang kedua, penglihatan kedua yaitu dia lihat jurang ya, ada neraka di bawahnya, dan karena banyak sekali orang yang jatuh ke neraka sehingga terdesak pada saat titik akhir ada yang menyadari ya, tapi karena dorongan dari belakang, karena banyak sekali yang jatuh ke neraka ini sehingga dia tidak sempat berbalik, saudaraku. Ini sangat menyentuh hati saya dalam video ini ya, dimana saya teringat ada satu hamba Tuhan dari daerah Temanggung. Dia bisa diberi Tuhan penglihatan ya, ada 2 pintu dia lihat itu. Satu pintu pas waktu dia buka, orang-orang masuk ke dalamnya satu demi satu, saudara ya, step by step, satu demi satu, pelan-pelan masuk ya, karena pintunya sempit, saudaraku, dan di dalamnya itu kemuliaan Tuhan ya, masuk dalam kerajaan sorga. Pada saat dia buka lagi pintu satu lagi, itu banyak sekali orang ya, berjubel-jubel ya dengan cepat. Itu ujungnya neraka ya. Maka pintu menuju ke surga itu sempit, sedikit, satu-satu, saudara, masuknya. Orang yang masuk ke dalam surga itu satu-satu, tidak gandeng-gandengan. Kita tidak bisa, iman kita diberikan pada anak kita, suami kita. Kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan tuh satu demi satu. Masuk ke surga pun jalanannya sempit, saudara. Sedikit orang yang menemukannya kalau menurut firman Tuhan. Makanya biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih, yang banyak terpanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit lagi yang setia sampai akhir hidupnya. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai garis akhir, saudara. Dan kemudian hamba Tuhan ini juga mengatakan ke neraka itu banyak orang yang jatuh ke dalamnya, rombongan, saudara, banyak sekali ya, lebih banyak daripada yang mencapai surga, saudara. Oleh sebab itu, mari kita dalam hidup yang singkat ini kita berhati-hati dengan hidup kita, senantiasa berjaga-jaga dan berdoa sehingga kita tidak jatuh pada waktu pencobaan datang, karena si iblis senantiasa berkeliling ya, mencari celah, mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Karena pada waktu kita pertama percaya Yesus, itu iblis menjadi musuh kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari waktu untuk menerkam kita, mencari kesempatan celah di mana kita berbuat dosa dan jatuh, dia siap menerkam. Oleh sebab itu kita lekat sama Tuhan, menyatu dalam Tuhan, sehingga hidup kita dikuduskan, dibenarkan terus oleh firman, oleh Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada roh yang menyala-nyala, dan kita terus hidup di dalam kekudusan. Kalau kita sempat jatuh, kita sadar bangkit kembali, kita minta ampun, karena Tuhan kita setia dan adil. Pada saat engkau mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Jadi hidup kita terus di dalam covering Tuhan, jangan pernah keluar, saudara. Sekalipun mungkin saudara jatuh, kita tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang memegang kita. Dan kemudian penglihatan yang ketiga dikatakan bahwa perjamuan kawin anak domba sudah siap, meja-meja makanan sudah siap ya di sorga ya. Sudah, kita akan dijamu oleh malaikat-malaikat.
Seperti penglihatan teman saya juga, dia udah lihat meja yang tanpa ujung penuh dengan makanan saudaraku ya, dimana akan mengadakan pesta ya, perkawinan anak domba antara kita dengan Tuhan Yesus. Kita diibaratkan pengantin wanita dan Tuhan tuh pengantin pria saudara ya. Itu ada satu pertemuan ya, pertemuan yang indah dimana kita akan berjumpa dengan Tuhan kita saudara. Hal ini banyak sekali konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan ya, yang membuat saya bersemangat ya, excited dalam hidup ini, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat sekali, bahwa kita ini ada di penghujung akhir zaman ya. Nah, saya mau kesaksian juga ya, ada satu subscriber saya, dia WA call, dia ceritakan kehidupan dia, dan satu hal yang saya ingat, dia bilang, Bu Maria, saya pernah dapat mimpi penglihatan. Saya diperlihatkan 1 jam dinding yang besar sekali. Terus dia bilang, angkanya itu ya, angka yang jarum pendeknya itu udah ke angka 12 saudaraku. Dan yang panjangnya itu tinggal 2 menit saudaraku. Aduh, aku sampai merinding nih sekarang. Ya, bahwa kedatangan Tuhan udah singkat, dekat saudaraku. Jangan sampai kita ini sudah kehabisan tenaga di akhir zaman, apa sudah kehabisan minyak ya, atau sudah patah semangat, mungkin doa-doa kita tidak dijawab, mungkin ada masalah pergumulan tekanan hidup yang berat sehingga membuat kita letih lesu dan kita hampir lelah ya dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Ayo bangkit kembali, lihat penyelamatmu sebentar lagi akan datang menjemput kita semua. Jangan pernah lelah dalam hidup ini, jangan pernah lelah untuk terus berdoa. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa kata Tuhan. Dan juga jangan pernah capek lelah kalau Tuhan mendidik kita, mengajar kita. Dengan masalah kehidupan kita itu Tuhan sedang mendidik kita supaya kita kuat, supaya kita berubah, supaya kita hidup benar-benar dalam kebenaran dan kekudusan, dan semua karakter-karakter kita, daging kita sedang disalibkan saudara. Nah, semuanya itu kalau di tangan Tuhan, kita jatuh dalam tangan Tuhan yang kuat, itu tidak apa-apa saudara. Itu untuk memproses, membentuk kita. Yang penting kita akhir kita ini goal, yaitu surga saudara. Oleh sebab itu YouTube ini saya percaya membawa kita lebih lagi excited ya, bahwa surga itu nyata dan juga neraka itu nyata. Kita bisa memberitakan Injil, berdoa, dan juga memberitahukan bahwa surga itu real dan neraka itu real ya. Dan biarlah kita bekerja di akhir zaman ini, di mana Tuhan akan datang membawa upahnya. Saudara, ada ayatnya kan, membawa upahnya kepada setiap kita yang mau rajin bekerja di ladang Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya penglihatan dari hamba-hamba Tuhan ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap umat Tuhan di seluruh dunia ini melalui YouTube ini akan sampai ke bangsa-bangsa seluruh dunia saudaraku. Inilah di mana Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Saya percaya saudara, setelah melihat YouTube channel Pas Agape, yaitu tentang supranatural Tuhan, juga tentang penglihatan-penglihatan yang Tuhan sampaikan, dan juga bukan hanya dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tapi dari anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak terkenal pun Tuhan bisa memberikan mimpi dan penglihatan akan masa-masa yang akan datang. Sehingga ada satu konfirmasi di mana kedatangan Tuhan akan semakin mendekat di depan kita. Biar terus kita prepare, kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kehabisan minyak, jangan sampai kehabisan semangat kita untuk on fire with Jesus dan melakukan kehendak Bapa, dan kita menyelesaikan destiny hidup kita sampai garis akhir. Puji nama Tuhan, biarlah kesaksian YouTube Pas Agape ini menjadi berkat bagi semua orang. Saudara bisa subscribe, like, comment, and share, dan semua pemasukan dari YouTube ini dipakai untuk penginjilan dan juga memberi makan bagi orang-orang miskin. Dan kita bekerja sama di ladang Tuhan melalui YouTube ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.